Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Kafiatul Iza Al-Kafi dengan nomor mahasiswa 0704 0322 105 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usul dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hai Sobat Qurani, di sini aku akan membuat video penjelasan tentang mata kuliah studi Quran untuk memenuhi penugasan akhir semester di tahun ini. Yang mana topik yang akan kita diskusikan kali ini adalah tentang asbabun nuzul. Langsung saja di pembahasan yang pertama tentang pengertian asbabun nuzul. Dari segi bahasa, kata asbabun nuzul itu terdiri dari dua kata, yaitu asbab yang berarti latar belakang, sebab atau alasan, dan an-nuzul yang berasal dari kata nazala yang berarti turun. Jadi asbabun nuzul diartikan secara bahasa itu adalah latar belakang turunnya suatu ayat. Sedangkan secara istilah, menurut Mana Al-Qattan, asbabun nuzul itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik itu berupa kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi secara lebih singkatnya, asbabun nuzul itu adalah suatu peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran, baik itu untuk mengomentari maupun untuk memberikan hukum kepada peristiwa yang terjadi. Kemudian ada jenis-jenis riwayat asbabun nuzul. Apabila dilihat dari jumlah sebab dan jumlah ayat yang diturunkan, asbabun nuzul ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ta'adud al-asbab wa an-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang menurunkan satu ayat. Contohnya ada pada surah Al-Ikhlas ayat 1-4, yang mana latar belakang turunnya ayat tersebut adalah sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik sebelum hijrah ke Madinah, dan juga sebagai tanggapan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Jadi ada satu surah atau satu ayat yang turun yang dilatar belakangi oleh beberapa sebab, yakni dua sebab untuk surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Jadi hanya ada satu sebab, yang mana satu sebab itu mengakibatkan beberapa ayat itu turun. Contohnya ada pada surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan juga ayat 16. Yang mana sebab yang melatar belakangi turunnya ketiga ayat tersebut adalah karena pada saat itu kaum kafir Quraisy itu durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana sih cara mengetahui riwayat asbabun nuzul? Untuk mengetahui suatu riwayat asbabun nuzul utamanya yaitu harus melalui periwayatan yang benar-benar sahih, yaitu berasal dari orang-orang yang menyaksikan dan juga mendengarkan langsung turunnya ayat Al-Quran tersebut. Karena sudah pasti tidak mungkin bahwa asbabun nuzul ini dapat diketahui melalui akal pikiran manusia biasa. Kemudian terkait cara turunnya ayat-ayat Al-Quran. Di sini para ulama berpendapat bahwa cara turunnya ayat Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, ayat yang diturunkan karena dilatar belakangi oleh suatu sebab. Nah, biasanya ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat tasyri'iyah atau ayat-ayat hukum. Kemudian juga ada ayat yang mengandung peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti contohnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 221. Kemudian juga ada ayat yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari kalangan umat Islam maupun dari kalangan umat yang lainnya, yang mana pertanyaannya itu diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Kemudian cara turunnya ayat Al-Quran yang kedua itu adalah ayat yang turun tanpa didahului sebab. Ayat-ayat seperti ini biasanya berisi dasar-dasar keimanan, berisi tentang cara-cara kehidupan umat Islam yang sesuai dengan syariat itu bagaimana, kemudian juga berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, maupun juga ayat-ayat yang berisi tentang hal-hal gaib, seperti halnya tentang hari kiamat, tentang nikmat surga dan juga siksanya neraka.
Kemudian poin yang selanjutnya itu ada pendapat ulama tentang kedudukan asbab an-nuzul. Di kalangan ulama ini ada perbedaan terkait kedudukan asbabun nuzul. Ada pendapat mayoritas dan juga ada pendapat minoritas. Untuk yang pertama, untuk pendapat yang mayoritas, para ulama itu banyak yang memberikan pendapat bahwa mereka tidak memberikan keistimewaan yang khusus kepada ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul, karena mereka menganggap atau menurut mereka itu yang terpenting adalah redaksi ayat tersebut, bukan sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang minoritas, bahwa menyatakan bahwa sebagian kecil ulama itu menyatakan bahwa penting keberadaan asbabun nuzul itu dalam memahami suatu ayat. Kemudian tentang redaksi makna ungkapan asbabun nuzul. Redaksi atau makna ungkapan asbabun nuzul ini terbagi menjadi dua, yakni ada ungkapan yang shareh atau ungkapan yang jelas, dan ada ungkapan yang muhtamilah atau ungkapan yang belum pasti. Ungkapan shareh atau ungkapan yang jelas itu biasanya ada ciri-cirinya itu menggunakan lafaz seperti ini. Yang pertama, sababun nuzuli hadhil ayatu hadza, yang artinya sebab turun ayat ini adalah ini. Kemudian ungkapan yang kedua di ungkapan shareh itu ada hadatsa hadza fanazalatul ayat, telah terjadi hal seperti ini maka turunlah ayat. Itu adalah ungkapan untuk ayat-ayat asbabun nuzul yang jelas. Kemudian juga ada ungkapan selanjutnya ada su'ila Rasulullah an kadza fanazalatul ayat. Rasulullah pernah ditanya tentang hal begini maka turunlah ayat seperti ini. Jadi redaksi atau ungkapan makna tentang asbabun nuzul yang shareh itu biasanya ada ketiga lafaz tersebut. Kemudian yang kedua ada ungkapan asbabun nuzul yang muhtamilah atau yang belum pasti. Biasanya hal tersebut itu masih ada keraguan di dalamnya. Kemudian juga ada redaksi tentang muhtamal atau yang belum pasti. Contohnya ada nazalatul hadhil ayatu fi kada, ayat ini diturunkan berkenaan dengan. Kemudian redaksi yang kedua ada ahsabu hadhil ayat nazalatu fi kada, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal begini. Kemudian redaksi yang ketiga, ma ahsibu nazalatul hadhil ayat illa fi kada, saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan peristiwa seperti ini. Jadi itu tadi ungkapan-ungkapan atau redaksi asbabun nuzul yang shareh dan juga yang muhtamal atau yang belum pasti. Kemudian untuk yang selanjutnya ada fungsi asbabun nuzul. Fungsi yang pertama adalah untuk mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab-sebab tertentu. Kemudian yang kedua adalah untuk dapat mengetahui pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat tersebut. Kemudian juga dapat menentukan apakah suatu ayat itu mengandung pesan khusus atau pesan yang umum. Dan juga dalam keadaan bagaimana sih ayat tersebut itu harus diterapkan. Kemudian yang keempat adalah dapat memberikan kesimpulan bahwa Allah selalu memberi perhatian kepada Nabi Muhammad SAW dan juga selalu bersama para hambanya. Jadi untuk kesimpulan pertemuan video kita kali ini adalah asbabun nuzul itu adalah segala sesuatu sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat dalam Al-Quran. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu punya asbabun nuzul atau turun karena adanya sebab-sebab tertentu. Karena juga ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang turun tanpa didahului oleh suatu sebab. Contohnya seperti tadi, ayat-ayat yang mengandung kisah-kisah umat-umat terdahulu, ayat-ayat yang mengandung hal-hal gaib, seperti halnya nikmatnya surga, dan juga siksanya neraka. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau menyimak video kali ini dan semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.